niup trompet, atau umpamanya senang-senang, berpelaria, niatnya cuma untuk itu aja, semuanya serupa, pasti itu tidak diperbolehkan untuk umat Islam. Mengganggu orang-orang yang sedang ibadah, mengganggu orang-orang yang sedang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak diperbolehkan. Apalagi kita berpesta pora yang tidak ada manfaatnya. Iya, berarti saya menangkap perkataan Anda secara tidak langsung Anda melarang orang-orang pergi ke Monas. Bukan tidak, bukan melarang. Kata saya kan tidak penting apa hukumnya, boleh atau tidak. Yang terpenting adalah bagaimana kita mewarnainya. Kalau misalkan diisinya dengan sholawatan, haji, ya sama aja kayak hari-hari biasa. Oh, itu juga kan kita pakai gitu. Masa kita mau antipati sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui bahwasanya di saat ini kita sudah ada di penghujung tahun 2023 ya. Jadi begini ya, ketika kita memasuki tahun baru Masehi pada khususnya, seringkali banyak pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apakah boleh memperingati tahun baru Masehi. Karena kan di Indonesia itu mayoritasnya itu beragama Islam ya. Jadi kan kita mempunyai 2 tahun baru, ada tahun baru Masehi, ada tahun baru Hijriah. Untuk urusan tahun baru Hijriah, maka tidak apa-apalah, tidak ada masalah, tidak ada perdebatan di sana. Tetapi ketika setiap kali kita akan memasuki tahun baru Masehi, maka banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyinggung tentang bagaimana kacamata Islam atau syariat Islam tentang perayaan tahun baru Masehi. Apakah diperbolehkan umat Islam ikut merayakan tahun baru Masehi, padahal pada hakikatnya tahun baru Masehi tersebut bukan tahun baru agama Islam, walaupun agama Islam juga memakai tahun baru Masehi. Nah, untuk masalah ini mungkin ada dari asatidz yang mau memberikan pencerahannya atau jawabannya mengenai masalah perayaan tahun baru. Apakah boleh kita ikut pergi ke Monas untuk menantikan tahun baru, detik-detik pergantian tahun, membakar kembang api dan sebagainya? Mohon ada pencerahannya dari Al-Ustadz Aan mungkin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kepada yang penanya, atau apakah boleh dalam kajian ini tahun baru Masehi dirayakan. Nah, dalam kajian ini kita tahu man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang benar-benar menyerupai itu kaum, maka termasuk itu kaum itu sendiri. Di sini kalau kata sabaha atau tasabaha berarti awal mulanya atau umpamanya mujarodnya sabiha, berarti serupa tapi tetap tak sama. Nah, kalau di sini kalau mantasabaha biqaumin otomatis menyerupai dari perilakunya, dari keramaiannya, dari pesta poranya, sampai sedemikian rupa menyerupai itu sendiri, maka itu dari golongan itu sendiri. Kalau umpamanya pergi ke Monas, kita niatkan kita tahun baru nih, tapi tahun baru Masehi. Kalau niat kita umat Islam, berarti niat itu harus disamai. Intinya gini, jangan disamakan, jangan tetap menyerupai semuanya gitu. Contoh umpamanya dalam niat kita umpamanya Isa Al-Masih atau kelahiran Nabi Isa, otomatis niatnya itu orang Islam merayakan tahun baru itu bisa diperbolehkan. Atau saya mau jam 12 malam, contoh jam 12 malam ini saya akan berdoa, bermunajat melalui apa aja yang difasilitasi Allah Subhanahu wa taala dalam munajat itu, atau melalui Fatihah, atau melalui segala rupa apa-apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, tetap kita boleh gitu.
diperbolehkan. Dari tadinya juga, awalnya juga, mantasabbaha biqaumin, menyerupai, benar-benar menyerupai, itu tidak diperbolehkan. Contoh, semuanya kita umpamanya, contohnya niup trompet, atau umpamanya senang-senang, berpelaria, niatnya cuma untuk itu aja, semuanya serupa, pasti itu tidak diperbolehkan untuk umat Islam. Tapi setitik itu, atau umpamanya sebagian, kita umpamanya kita botram, kita ngaliwet bersama-sama, atau makan-makan bersama. Tapi ini niat bersyukur, saya bersyukur nyampe kita dari tahun 2023 nyampe ke tahun 2024 masih kene sehat walafiat. Itu diperbolehkan. Sebab kita atau umat Islam tanda bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi sehat, diberi afiah, dan diberi rizki yang melimpah ruah sedemikian mungkin. Nah itu boleh. Kenapa gak boleh? Dari situna juga mantasabbaha biqaumin, itu udah sebenar-benarnya menyerupai semuanya, dari perilaku, dari hati, dari ucapan, dari perbuatan kita, tetap niat dan tujuan baik itu diperbolehkan menurut syariat Islam. Mungkin segitu. Kalau kurang pas, mungkin insya Allah ada yang menambahkan. Tapi bagaimana menurut Mang Pi tentang perayaan Ceng Lutfi, tentang perayaan Tahun Baru Masehi? Bagaimana tanggapan Ceng Lutfi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nambahin sedikit, hukum merayakan tahun baru Masehinya itu diperbolehkan dalam syara, tapi kecuali tidak menyerupai atau pemborosan dalam hal itu, atau mengganggu orang-orang yang sedang ibadah, mengganggu orang-orang yang sedang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak diperbolehkan. Apalagi kita berpesta pora yang tidak ada manfaatnya. Begitu, Mang De. Jadi pergi-pergi ke Monas itu nggak boleh untuk pesta pora di... Kalau tidak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya, ya silakan aja. Siapa yang tidak diperbolehkan gitu. Jadi mau menanggapi sedikit ya. Ya. Kalau tidak ada manfaatnya berarti tidak diperbolehkan. Ya. Menurut saya orang-orang yang pergi ke sana tidak ada manfaat secara syar'i, berarti perkataan Anda, saya kira perkataan Anda secara tidak langsung tidak memperbolehkan orang-orang untuk pergi ke Monas pada tahun baru, karena di dalam secara syar'i tidak ada manfaat secara syar'inya gitu. Berarti secara tidak langsung Anda mengatakan tidak boleh pergi ke Monas untuk melakukan perayaan hari Tahun Baru Masehi, begitu? Tadi menyatakan dalam makalah ulama, mantasabbaha tidak boleh menyerupai siapa itu? Apakah orang yang baik itu menyerupai orang-orang barat, menyerupai orang-orang kafir non muslim? Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Tetapi dalam kenyataannya ya, orang-orang yang pergi ke sana, contohnya ke Monas, saya yakin tidak ada niat di dalam hatinya untuk menyerupai orang-orang kafir di dalam memeriahkan tahun baru mereka. Mereka hanya ingin hanya ingin mendatangi keramaian atau ingin mencari hiburan. Tidak, saya yakin 100% tidak ada di dalam hati orang-orang muslim yang datang ke sana untuk menyerupai tabiat orang-orang kafir. Jadi yang dipertanyakan, iya, berarti saya menangkap perkataan Anda secara tidak langsung Anda melarang orang-orang pergi ke Monas. bukan melarang. Kata saya kan tadi, gimana niatnya saja. Mengerti ya? Iya. Jadi kita menyerupai orang barat, kita yang jikalau kita menyerupai orang barat, mantasabbaha biqaumin fahuwa minhum, berarti kita orang barat gitu. Iya, begitu. Yang tidak diperbolehkan itu berpesta pora, berboros-borosan dengan harta ia tersebut dan mengganggu orang-orang yang sedang tidur.
Terus atuh udah tertidur makan ngeunah jadi. Nah begitu. Iya. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya pribadi, kita sebagai seorang agama Islam, apakah boleh mengikuti atau memeriahkan acara tahun baru? Menurut saya pribadi itu bisa boleh, bisa tidak boleh. Seperti boleh, contoh yang boleh, kita mengikuti syariat Islam. Kita mengikuti syariat Islam. Kalau misalkan kita pergi ke Monas, nah pas di jalannya itu kan waktu adzan asyar kita sholat. Jangan sampai perintah Allah itu atau syariat Allah ditinggalkan. Terus kalau yang jadi tidak bolehnya, tidak boleh kita mengikuti acara tahun baruan kalau dalam acara tersebut kita bermaksiat. Nah, itu tidak boleh. Seperti kita mabuk-mabukan, terus kita melakukan kemaksiatan bersama lawan jenis, kecuali kalau misalkan sudah sah suami istri. Jadi menurut saya pribadi, mohon maaf, bagaimana kita sebagai orang Islam mengikuti acara tersebut, ya bisa boleh, bisa tidak boleh. Terima kasih. Kalau urusan maksiat jangankan di malam tahun baru, di hari-hari biasa juga kan nggak boleh. Ya, jadi gini, kita niatnya niat malam tahun baru ya seperti malam-malam biasa aja gitu. Ya gitu, untuk ungkapan rasa atau gimana lah. Jadi bertepatan dengan malam tahun baru, tapi kita kayak seperti hari-hari biasa gitu. Tidak ada bedanya sebenarnya gitu. Cuman yang membedakan kan kita ikut perayaan. Nah, dalam perayaan tersebut kalau misalkan kita melakukan maksiat, tentu tidak boleh. Kalau misalkan kita tidak maksiat terus kita melakukan syariat Allah, kayak contoh kita ikut nih perayaan di Monas, ikut ke sana, kan tidak langsung saya dari Bandung terus ke Monas langsung datang di Monas gitu kan, pasti ada perjalanannya gitu, ada jangka waktu. Sedangkan di dalam waktu tersebut ada sholat kayak sholat asar gitu, jangan sampai tertinggal. Kalau misalkan tertinggal sama zuhur, kita bisa di kodo atau gimana. Jadi jangan sampai kita meninggalkan syariat Allah, itu menurut saya boleh. Terima kasih. Jadi bisa saya tangkap bahwa kita melewati tahun baru itu seperti kita melewati hari-hari biasanya saja ya. Nah, gitu. Jadi apa arti sebuah hari bila kita tidak mengisinya dengan sebuah kebaikan, mungkin begitu. Ya. Mungkin Kang Ahmed ada yang mau ditambahkan? Semangat banget ya bahas tahun baru. Mau mudik. Libur. Ya, memang. Bentar, dari posisi dulu. Tahun baru apa Masehi ya? Iya. Sebenarnya ini tiap tahun dibahas terus, nggak ada titik temunya. Ya kalau secara amaliyah mah nggak perlu diperdebatkan, dilarang juga tetap jalan, dilarang misalkan haram tetap aja jalan. Yang terpenting adalah bagaimana kita memaknai, bagaimana kita mewarnai, terus apa yang kita lakukan, itu sih. Masalah tahun baru, tahun Masehi, tahun Hijriyah, tahun apa namanya? Cina deh. Imlek. Nggak ada masalah. Orang semuanya ciptaan Tuhan, emang ada. Itu kan hanya memperingati hari aja. Apalagi Masehi, itu kan Nabi Isa. Kalau semuanya harus dihukumi sih repot ya. Yang harus dihukumi itu adalah apakah yang kita lakukan itu bertentangan dengan ajaran Islam atau tidak. Nah, itu. Misalkan tahun baru kemudian kita mabuk-mabukan, terus kita kayak apa namanya? Seks bebas misalkan ya, maaf ya. Atau misalkan ya sebebas-bebasnya lah. Kayak orang nggak punya kendali, nggak punya batasan. Nah, itu justru yang nggak bener, malah ada
apa namanya, ada ilham atau info ya dari orang-orang arif gitu ya, orang-orang yang dekat dengan Allah. Justru terjadinya kiamat itu adalah ketika banyak manusia yang sedang melupakan Allah. Ya kan biasanya kan hari Jumat gitu. Hari Jumat yang seperti apa biasanya ketika manusia itu tenggelam dalam kemaksiatan dan seolah-olah itu tidak ada yang melarang. Itu poin pertamanya adalah tidak penting apa hukumnya, boleh atau tidak, yang terpenting adalah bagaimana kita mewarnainya. Kalau misalkan diisinya dengan sholawatan, ngaji, ya sama aja kayak hari-hari biasa. Toh itu juga kan kita pakai gitu. Masa kita mau antipati sih? Beda Masehi, nggak mau. Buktinya tiap hari kita lihatnya kalendernya Masehi. Hijriah mah kadang-kadang nggak apal kan? Iya, betul. Jadi gini maksudnya ya, jangan seolah-olah karena kita orang Islam punya tahun Hijriah antipati dengan tahun Masehi, antipati dengan tahun Imlek. Banyak kok ke tahun-tahun sebelum itu juga. Kenapa kok nggak sampai abadi? Ya karena memang pada zamannya belum ada orang mengabadikan. Misalkan dari tahunnya Nabi Adam, ada nggak orang menghitung tahunnya? Udah ada lah. Atau tahunnya siapa? Setelah Nabi Adam, Nabi Idris. Nggak punya tahun gitu. Kita pikir secara logika gitu. Itu bukan kepunyaan orang non-muslim, itu kepunyaan Allah. Waktu itu adalah waktu yang dibuat oleh Allah sesuai dengan kesepakatan manusia. Maksudnya tahun Masehi itu adalah sesuai kesepakatan orang-orang pada zaman itu. Tapi memang di dunia ini lebih terkenalnya adalah ya tahun Masehi, tahun Imlek, tahun Hijriah. Kalau sebelum itu nggak ada yang terkenal, biasanya namanya tahun sebelum Masehi. Udah ada tahun belum? Udah. Ya udah. Udah ada. Jadi kalau hemat kita mah ya nggak perlulah perdebatkan boleh atau tidak. Orang sama-sama kita pakai juga, itu juga ciptaan Allah, sama aja. Nggak boleh. Merayakannya juga boleh. Pergi-pergi ke Monas untuk merayakan. Nah, merayakannya model apa? Merayakan dalam arti misalkan kesuksesan kita, meraih sesuatu yang kita impikan dari tahun 2002, kemudian di tahun 2003 ini benar-benar terwujud. Itu boleh merayakan, tapi hanya sebatas ya bersyukur kepada Allah, bukan dengan cara-cara yang tidak baik, apalagi sampai kita bermaksiat kepada Allah. Nah, ini yang harus jadi catatan penting ya. Kenapa itu seolah-olah menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dibahas? Karena pada momen itu kebanyakan orang memahami tahun baru, peristiwa tahun baru itu seperti bebas tanpa batas. Berangkat dari sore misalkan, bahkan sebelum duhur misalkan, wah kemana gitu, laki-laki perempuan campur misalkan. Kan itu kan sebenarnya yang jadi masalah itu sebenarnya itu. Dan setan itu udah membuat strategi tahunan itu. Poya-poya tahunan setan. Strategi tahunan supaya manusia itu lalai, supaya manusia itu durhaka kepada Allah. Kan sempat viral tuh, orang lagi joget-joget, tiba-tiba bangunannya runtuh. Kan itu sebenarnya. Jadi jangan sampai kita sebagai umat Islam malah ikut-ikutan dengan hal-hal yang tidak baik itu. Kalau mereka tahu sebenarnya tahun baru apapun ya, itu nggak ada dengan peristiwa yang istilahnya kejahatan, kemaksiatan itu. Mana ada? Misalkan orang non-muslim yang punya tahun Masehi, misalkan contoh, kemudian dia memperbolehkan untuk melakukan kejahatan, melakukan senang-senang. Menurut pribadi nggak ada itu. Dalam kamusnya diperbolehkan, nggak ada. Itu kan buatan kita semua manusia itu. Jadi ya kalau ditanya boleh nggak, ya lakukan saja lah. Yang penting jangan bermaksiat, itu saja. Malah sekarang kan budayanya udah mulai bagus tuh, adain tabligh, pengajian. Jadi jangan sampai kita itu malah ikut-ikutan orang yang ya hanya untuk mengumbar nafsu aja.